yang dikaruniakan kepada kita semua. Semoga kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk terus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap bisa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita memohon syafaat beliau kelak pada yaumul mahsyar. Jemaah Jumat rahimahullah, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah," barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka sebaiknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini selalu dimunculkan. Itu juga di ayat-ayat Al-Quran. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir bisa memudahkan diri seseorang untuk beramal saleh, untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat. Hadis ini merupakan gambaran bagaimana akhlak seorang mukmin. Rasulullah SAW juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang sesempurnanya orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama adalah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya ia berkata baik atau diam. Kalau kita membagi kata-kata, tentu ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang buruk, ada kata-kata yang mengubah, yang biasa-biasa saja. Namun kata-kata yang kita keluarkan yang baik itu ada yang kita katakan baik isinya, baik zatnya, memang kata-kata itu baik, seperti zikir kepada Allah, kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi juga baik tujuannya untuk tujuan-tujuan yang baik. Perkataan-perkataan buruk pun demikian, memang kata-katanya buruk, isinya buruk, tapi juga ada yang kata-kata tujuannya pun buruk. Untuk kata-kata yang mubah, yang biasa-biasa saja, itu bisa menjadi kata-kata yang baik ketika kita niatkan untuk niat yang baik. Seperti kita bersendagurau dengan keluarga kita berbicara, ngobrol dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan tujuan untuk menyenangkan hati mereka, itu juga bisa menjadi sesuatu kebaikan. Jemaah Jumat rahimakumullah, untuk itu kita sebagai kaum mukmin betul-betul harus menjaga kata-kata kita agar kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang isinya baik, kemudian dengan tujuan yang baik. Jika kita ada sesuatu yang perlu kita katakan atau diam dan derajatnya sama, maka sebagian ulama mengatakan katakan. Ada sebagian lagi diam saja sebaiknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadi yaqulu
Inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah benar-benar musuh yang nyata bagi manusia. Jemaah Jumat rahimahullah, pada kondisi sekarang ini kita perlu betul-betul menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita sebarkan. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, menyebarkan hal-hal yang baik. Kemudian jika ada sesuatu yang mau kita katakan itu buruk, maka sebaiknya kita diam saja. Jika hal itu ada kemaslahatan untuk kita katakan, maka kita akan keluarkan dengan kata-kata yang baik. Apakah kata-kata itu langsung? Tujuannya pun harus kita niatkan dengan yang baik. Ataukah kata-kata itu dalam kondisi sekarang, di mana dunia medsos itu sungguh sangat masif. Ketika kita keluarkan kata-kata itu, maka bisa saja kata-kata yang kita keluarkan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Apalagi kondisi sekarang ini sedang musim-musim. Sebagian masyarakat cenderung ke golongan yang lain atau calon pemimpin yang lain. Jemaah rahimahullah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Sebaiknya seseorang yang jika beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tamunya. Gambaran memuliakan tamu, kita bisa melihat ada tamu yang mungkin tamu di mana orang-orang yang bertamu kepada kita adalah orang-orang di sekitar kita. Ada juga tamu yang musafir. Keduanya perlu kita layani dengan baik. Gambaran bagaimana melayani tamu ini banyak di dalam hadis. Bahkan begitu pentingnya Al-Quran menyebutkan di dalam satu surat, yaitu surat Az-Zariyat, bagaimana Allah menggambarkan Nabi Ibrahim ketika menerima tamunya. Di dalam surat Az-Zariyat disebutkan, hal ataka hadis Dhaifi Ibrahim al-mukarramin. Tidakkah sampai kabar kepadamu wahai Muhammad tentang tamu Ibrahim yang mulia? Izdaqalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk ke dalam rumah Ibrahim dan mengatakan salama, artinya mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Ibrahim mengatakan salam juga, artinya menjawab salamnya, wahai kaum yang munkarun. Munkar artinya orang-orang ini tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka ini adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat. Fazara ila ahli faja'a bi ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim diam-diam menuju kepada keluarganya dan datang dengan daging sapi muda yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian daging itu didekatkan oleh tamu-tamunya itu, kemudian mengatakan, apakah kalian tidak memakan makanan ini? Itu merupakan gambaran kata para ulama bagaimana kita melayani tamu. Walaupun kemudian tamu-tamu itu tidak memakan, dan Nabi Ibrahim muncul rasa takut karena tamu-tamu itu adalah para malaikat. Kemudian memberikan kabar baik kepada Nabi Ibrahim. Itulah bagaimana pentingnya kita melayani tamu. Ini adalah akhlak seorang mukmin. Kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Kepada tetangga kita tentu harus berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengganggu tetangga kita. Dua hal ini perlu kita jaga betul untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengganggu mereka, mengganggu ketenangan mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu Jibril yusini. Jibril terus-terus memberikan wasiat kepadaku, biljar, memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Zanantu annahu, bahkan Rasulullah menyangka annahu sayurisu. Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu akan diberikan warisan, mendapatkan warisan. Karena begitu intensnya Jibril alaihissalam
memberikan wasiat kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangga bisa dalam bentuk senyum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, dia mengatakan ke Abu Dzar, "Iza tabaqta marakatan fa'aksir ma'aha." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya untuk bisa dibagikan kepada tetangga. Kita memuliakan tetangga bisa dengan senyum, bisa dengan memberikan hadiah seperti makanan tadi. Bisa juga kita memperhatikan keperluan tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ini artinya sesuatu itu bisa mendatangkan dosa. Maknanya adalah la yu'min bisa mendatangkan dosa. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, man hadza ya Rasulullah. Kemudian khaba wa khasira, dia akan sangat merugi. Kata Rasulullah, man la ya'man jaruhu bawa'iqah, barang siapa mereka yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Itulah akhlak bagaimana yang perlu kita perhatikan sebagai seorang mukmin, menjaga lisan kita untuk berkata yang baik atau diam. Kemudian memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita, kemudian memuliakan tetangga kita bagaimanapun kondisinya. Dalam kondisi seperti ini, hal ini perlu kita jaga. Semoga kita menjadi seorang mukmin yang betul-betul diharapkan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu